Halo, lama ya nggak ketemu ya. Selamat pagi anak-anak Tuhan. Apa kabar hari ini? Nah, baik, sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, kita hari ini ketemu ya. Walaupun kita nggak ketemu langsung, tapi kita bisa tetap memuji Tuhan. Kita bisa tetap baca firman, mendengarkan firman, dan juga bernyanyi bersama. Minggu ini Tuhan mau bicara soal apa? Tuhan mau bicara soal perumpamaan tentang penabur. Masih ingat kan lagunya? Pure, 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 benih ditabur. Nah, nanti kita nyanyi bareng-bareng ya. Nanti kita bisa mainan aktivitas juga nih. Ada banyak, masih ingat ya? Yuk, kita simak ya. Selamat pagi. Nah, sekarang kita mau buka dulu dengan doa ya adik-adik. Nanti sebelum doa pembukaan seperti biasa kita akan menyanyikan lagu dulu Selamat Pagi Bapa sebagai ucapan terima kasih kita dan rasa syukur kita atas segala rahmat yang Tuhan berikan. Yuk Kak Agnes. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Kita siapkan nanti untuk berdoa. Sebelum kita memulai sekolah minggu, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagi Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk berkat yang Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Tuhan, sekarang kami akan mengikuti sekolah minggu. Berkatilah dan tuntunlah kami anak-anak-Mu agar dapat bersungguh-sungguh dalam mengikuti sekolah minggu, sehingga sekolah minggu ini dapat berjalan lancar. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak baik dan luar biasa. Jumpa lagi bersama dengan saya, dan hari ini saya akan membawa adik-adik untuk bersama-sama mendalami kitab suci yang diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 23 tentang perumpamaan seorang penabur. Jadi adik-adik, untuk sekarang ini marilah bersama-sama kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius 13 ayat 1 sampai 9. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya,
adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu itu, ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak terbakar. Sebagian lagi jauh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitkannya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berubah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Baik adik-adik, perumpamaan tentang seorang penabur. Firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini sangat menginspirasi hidup kita semua, termasuk saya dan adik-adik semuanya. Dan dalam perumpamaan tentang seorang penabur, banyak memberikan makna yang baik dan positif untuk kita laksanakan bersama-sama. Yang pertama, benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Itu sama seperti dengan orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak mengerti. Lalu kemudian datanglah orang-orang jahat, kemudian merampas benih itu. Itu sama juga ketika kita kaitkan dengan kehidupan kita. Contohnya itu orang tua ketika memberikan nasihat kepada adik-adik, kemudian adik-adik tidak mau mendengarkan dengan baik. Lalu ketika adik-adik tidak mau mendengarkan nasihat dari orang tua, maka ketika ada godaan-godaan dari teman-teman lain mau menjerumuskan adik-adik, adik-adik mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Akhirnya adik-adik masuk ke dalam jurang kesalahan yang sangat besar, dan itu dosa yang sangat fatal adik-adik. Apakah adik-adik mau seperti itu? Lalu yang kedua, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Itu sama dengan orang yang mendengarkan nasihat orang lain atau orang tua, tetapi dia mudah ombang-ambing. Sehingga ketika ada pengaruh lain dari orang lain, dia akan mengikutinya. Bahkan ia lebih cepat keluar dari semua nasihat dan ajaran-ajaran dari orang lain itu. Bahkan dia menjadi pengkhianat. Apakah adik-adik mau menjadi pengkhianat? Ayo. Lalu yang ketiga, firman yang ditabur di semak duri. Itu sama dengan orang yang ketika mendengar nasihat orang lain, ketika dia dinasihati, dia tidak mendengar. Sehingga ketika ada godaan yang datang, ia lebih mudah tergoda.
Misalnya ketika orang tua memberikan nasihat, ayo anak-anakku, nggak boleh, ketika kalian besar kalian nggak boleh mengkonsumsi obat-obat yang dilarang, misalnya narkoba, atau narkotika ya. Tetapi ketika adik-adik tidak mau mendengar dengan baik, maka adik-adik itu akan terpengaruh dengan orang lain. Ketika masuk dengan teman-teman, adik-adik akan terpengaruh karena adik-adik tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Supaya adik-adik tahu ya, ketika adik-adik mengkonsumsi barang-barang terlarang, dosa besar dan itu merusak masa depan adik-adik semuanya. Apa adik-adik mau seperti itu? Lalu yang keempat, itu yang sangat bagus sekali firman Tuhan itu, yang perumpamaan tentang seorang penabur itu, yaitu firman Tuhan ditabur di tanah yang subur. Itu sama seperti ketika orang lain atau orang tua yang memberikan nasihat yang baik kepada kita, dan adik-adik itu dengan senang hati menerima dan melaksanakannya, sehingga adik-adik itu bisa menjadi orang-orang yang berguna, menjadi orang-orang yang baik. Misalnya ketika dinasihati adik-adik, kamu harus rajin berdoa, rajin belajar, rajin ikut kegiatan sekolah minggu, rajin menolong sesama teman, baik di sekolah maupun di mana saja. Ketika kamu menemukan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, adik-adik dengan cepat menolongnya. Dan itulah makna-makna yang harus kita ambil dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari dari bacaan perumpamaan tentang seorang penabur itu. Baik adik-adikku semuanya, maka pada kesempatan ini saya mengajak kepada adik-adikku semuanya, mari kita menjadi ladang-ladang Tuhan yang subur, menjadi tanah yang subur, tanah yang siap ditabur dan digembur oleh nasihat-nasihat baik, baik dari orang tua, dari guru, dari teman-teman kita, dari orang-orang yang lebih tua dari kita, dari kakak-kakak kita yang memberikan nasihat-nasihat yang baik. Kita harus mengikutinya supaya kita menjadi anak-anak yang sopan, menjadi anak-anak yang baik, terutama berguna bagi Tuhan dan juga berguna bagi bangsa dan negara. Salam misioner, salam sehat untuk kita semua. Nah, gimana? Udah jelas kan perumpamaan tentang penabur hari ini? Bagaimana benih-benih itu jatuh di beberapa tempat. Nah, kalau adik-adik jatuh di mana? Kita nyanyi sekali lagi ya, biar kita tahu jatuh di mana kita nih. Yuk, musik. Kita ingin dapat buah yang manis. Kita lihat gambarnya ya. Ada gambarnya di sini. Benih ditabur, yuk yuk yuk, ditabur lagi. Di mana aja jatuhnya ya? Pastikan di tempat yang subur supaya berbuah. Yang jatuhnya dimakan dulu. Oke adik-adik, kita sudah selesai ya untuk pertemuan via hari ini Kak Agnes. Yuk kita mau tutup dengan lagu penutup. Sebelum kita doa penutup, kita lambungkan dulu Bapak terima kasih 2 kali ya. Kita nyanyi bareng-bareng yuk Kak Agnes.
Puji terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Puji terima kasih. Kita siapkan hati untuk doa penutup. Teman-teman, kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Tuhan. Terima kasih Engkau telah menyertai kami pada via virtual hari ini. Kami bersyukur masih bisa bertemu walaupun secara virtual. Semoga COVID ini segera berakhir sehingga kami bisa bertemu dan bermain bersama lagi. Amin. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya, oke. Jadi pastikan ya adik-adik tetap mengikuti channel YouTube Paroki Santo Agustus Purbalingga untuk pendampingan iman anak minggu depan. Setiap minggu jam 10 di channel YouTube Paroki Santo Agustus Purbalingga. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan berkati.